Tidak ada ide hebat di awal. Ide hebat hanya muncul ketika dirawat dengan baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari perusahaan animasi Pixar. Mungkin kalian pernah nonton film dari Pixar seperti Toy Story, Inside Out, The Incredibles, dan masih banyak lagi. Namun, sebelum Pixar berada di posisinya sekarang, Pixar pernah rugi besar dan hampir bangkrut. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jika kita bicara soal Pixar, maka kita akan membahas 3 orang yang memiliki andil besar dalam perkembangannya. 3 orang ini punya peran yang berbeda, mulai dari seorang ilmuwan, seorang seniman, dan yang terakhir, seorang pengusaha. Kita akan memulai kisah Pixar dari sudut pandang seorang ilmuwan. Pixar didirikan pada tahun 1970-an di New York Institute of Technology yang awalnya berisi ilmuwan komputer termasuk Ed Catmull. Pada tahun 1979, Pixar dibeli oleh Lucasfilm sebagai graphics group, bagian dari divisi komputer Lucasfilm. Sebagai informasi, Ed dibesarkan dengan film animasi dan film lama Disney merupakan bagian indah dari masa kecilnya. Kecintaan pada film animasi membuat Ed awalnya ingin menjadi animator. Namun, dia berhenti karena merasa tidak cukup baik dan mengejar karir di bidang sains. Ed dan timnya berhasil mengembangkan Pixar Image Computer, sebuah komputer dengan teknologi tinggi yang jauh daripada standar industri pada masa itu. Sepanjang karirnya, Ed merupakan ilmuwan yang brilian. Salah satu penemuannya yaitu grafis 3D yang kita kenal sekarang. Dalam perjalanan karir, Ed bertemu dengan John Lasseter yang baru saja dipecat dari Disney. Dia merupakan seorang seniman. Di masa depan, John merupakan sutradara pemenang penghargaan Akademi atas beberapa film terbaik Pixar termasuk Toy Story. Tetapi pada waktu itu, dia hanya seorang animator biasa. Saat bekerja di Disney, John melihat adanya animasi yang dibuat oleh komputer. Hal ini langsung menarik perhatian John dan dia jatuh cinta dengan teknologi tersebut. Namun idenya untuk membuat film animasi menggunakan komputer ditolak mentah-mentah oleh Disney. Tidak lama kemudian, dia lalu dipecat. Dari Disney, John lalu pindah ke Lucasfilm. Di sana, John dan Ed bertemu. Mereka berdua punya mimpi untuk membuat film animasi dengan komputer. Namun pada tahun 1983, mimpi mereka masih jauh dari kenyataan. Pemilik Lucasfilm pada masa itu tidak tertarik atas ide dari Ed karena biayanya sangat besar. Barulah pada tahun 1986, Lucasfilm berencana untuk merampingkan perusahaannya. Divisi komputer yang dipimpin oleh Ed kemudian dijual kepada Steve Jobs seharga $5 juta dan tambahan $5 juta sisanya untuk operasional perusahaan. Setelah kepemilikan perusahaan beralih ke Steve, Ed menjadi presiden dan CEO dari perusahaan baru yang diberi nama Pixar. Awalnya, Steve ingin Ed agar fokus mengembangkan Pixar Image Computer dan menciptakan software grafis berteknologi tinggi. Namun Ed menawarkan hal yang berbeda. Mereka mengusulkan kepada Steve agar diberikan kesempatan untuk membuat film animasi pendek. Steve pun akhirnya setuju dan memberikan kesempatan. John yang suka membuat animasi dari benda mati, seorang diri membuat film animasi pendek tentang lampu dan keturunannya yang diberi judul Luxo Junior. Pada tahun 1986, Luxo Junior berhasil mendapatkan penghargaan Best Animated Short Film dari nominasi Academy Award. Menariknya lagi, Luxo Junior merupakan film animasi komputer pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Di kemudian hari, kita akan melihat Luxo Junior menjadi maskot dari Pixar. Terlepas dari potensi besarnya, keuangan Pixar berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Produk hardware yang dijual oleh Pixar terlalu mahal sehingga sulit untuk dijual di pasar. Steve Jobs kehilangan sekitar $1 juta setiap tahun selama 5 tahun. Di tengah situasi yang sulit, tim Pixar tidak kehilangan semangat. Mereka masih memproduksi film animasi pendek. Film ketiga mereka yang berjudul Teen Toy bercerita tentang kisah mainan yang coba melarikan diri dari bayi yang menakutkan. Film ini ternyata memenangkan Academy Award pada tahun 1988.
Kesuksesan Teen Toy membuat Disney mulai melirik Pixar. Mereka pun berusaha untuk membujuk John untuk kembali ke Disney. Namun John menolak, walaupun Pixar saat itu sedang berada di ambang kebangkrutan. John memilih untuk tetap bersama Pixar dan masih bermimpi untuk membuat film animasi komputer pertama. Tentu saja Pixar tidak bisa sendirian. Pixar butuh Disney yang merupakan studio animasi dengan dukungan keuangan yang kuat. Hingga akhirnya, Pixar dan Disney menandatangani kerjasama untuk pembuatan film animasi yaitu Toy Story yang mengubah sejarah film animasi di dunia. Sebelum era Toy Story, film animasi hanya punya satu gaya, yaitu gaya Disney. Namun, Pixar punya pendekatan yang berbeda. Mereka punya aturan yang mereka buat sendiri, yaitu tidak ada lagu di tengah film, tidak ada desa yang bahagia, tidak ada cerita cinta, dan sebagainya. Walaupun begitu, sebagai sponsor utama, Disney selalu memberikan banyak catatan dalam setiap perkembangan produksi film tersebut. Setelah 1 tahun persiapan, Toy Story versi awal ternyata tidak sesuai harapan. Para eksekutif di Disney pun kesal dan memutuskan untuk menghentikan filmnya. Ini mungkin saja cerita akhir bagi Pixar. Namun John tidak menyerah pada mimpinya. Dalam waktu 3 minggu, tim tersebut membuat ulang ceritanya tanpa semua catatan dan masukan dari eksekutif Disney. Ketika pemutaran perdana dilakukan, kali ini berhasil. Produksi Toy Story pun dilanjutkan dan memakan waktu hingga 5 tahun. Hingga pada tahun 1995 saat diluncurkan, Toy Story menjadi film dengan penjualan tertinggi pada masa itu. Bukan hanya itu, Toy Story juga mendapatkan 3 nominasi Oscar dan John secara pribadi menerima penghargaan khusus dalam pembuatan film animasi komputer pertama di dunia. Selama 20 tahun, film yang diproduksi Pixar telah memenangkan 10 kali di kategori Best Animated Feature Academy Awards. Apa rahasia kesuksesan dari Pixar? Rahasianya terletak pada bagaimana sebuah ide dibentuk di awal, dirawat, hingga akhirnya tumbuh menjadi sebuah karya yang luar biasa. Banyak orang beranggapan kalau ide brilian itu datang dalam bentuk yang sempurna. Kenyataan justru sebaliknya. Sebuah ide awal bentuknya justru tidak menarik, tidak lengkap. Dan di Pixar biasanya disebut sebagai ugly babies. Bahkan orang paling kreatif pun tidak langsung menghasilkan ide yang brilian. Ide yang brilian hanya dihasilkan setelah melalui berbagai proses perbaikan. Ini yang kadang sulit diterima oleh banyak orang di dunia. Mereka sulit menerima karya baru, ide baru, dan sebagainya. Tugas para petinggi Pixar adalah melindungi sebuah ide awal agar tidak dibunuh terlalu cepat sebelum berkembang. Bagaimana caranya? Cara terbaik untuk mengubah sebuah ide awal menjadi brilian adalah melalui umpan balik yang jujur. Di Pixar ada grup yang disebut sebagai Brain Trust. Grup ini terdiri dari sekelompok kecil direktur dan produser top perusahaan yang bertugas memberikan umpan balik atas film yang sedang dikembangkan. Mereka semua harus bisa menempatkan diri pada posisi si pembuat film. Jadi ide awal yang ditawarkan harus dianggap sebagai ugly babies mereka. Inilah yang membuat proses umpan balik menjadi produktif. Masukan yang diberikan bukan untuk menjatuhkan, tapi bagaimana membuat sebuah ide awal menjadi karya yang luar biasa. Kesalahan adalah hal yang wajar. Itu merupakan konsekuensi ketika kamu mencoba hal baru. Kalau kamu menghindari kesalahan, kamu tidak akan bisa menciptakan hal yang besar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.